Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Diamona, NIM 2504009. Di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi matkul arsitektur komputer. Halo teman-temanku semua yang ada dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Bila kalian tidak sehat, jangan lupa minum obat. Dan bila kalian baik-baik saja, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting. Nah, materi itu sangat penting di dalam dunia komputer. Apa aja itu? Yaitu tentang sistem memori dan bagaimana memori itu bekerja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang penting dalam dunia komputer, yaitu kita akan membahas sistem memori dan bagaimana memori itu bekerja. Nah, jadi bukan cuma sistem memori, tapi bagaimana memori itu bekerja. Coba kalian bayangkan. Nah, coba kalian bayangkan ya. Ketika kalian membuka HP, nah, kalian membuka HP nih. Nah, lalu ketika kalian membuka game, kalau tidak HP, kalian bisa membuka game. Atau ketika kalian mengetik di laptop, nah bisa juga. Itu semua terjadi karena CPU mengambil data dari memori. Jadi CPU itu sangat penting dan terikat oleh memori. Nah, jadi jika kita membuka game atau membuka HP atau mengetik laptop, itu kan terproses tuh kan. Nah, itu terjadi karena CPU mengambil dari memori. Nah, jadi kalau ada CPU, maka apabila ada memori, maka CPU itu akan berjalan. Jadi kalau misalnya tidak ada, bagaimana berjalannya? Hayo, kalian bisa menjawab? Oke, beneran anak ibu. Kalau memorinya lambat, maka semuanya akan terasa lambat kan? Nah, maksudnya gini, kayak penyimpanan kalian sedikit nih kan. Nah, udah tuh penuh. Otomatis aplikasi yang kalian gunakan yang lain, misalnya aplikasi lain kalian gunakan, pasti akan terasa lambat kan? Tidak secepat awal-awal membeli HP kan? Kan kalau awal-awal membeli HP itu kan masih baru, otomatis penyimpanannya masih banyak kan? Nah, kalau udah penuh dan tidak ada pokoknya kalau udah penuh, maka akan memperlambat proses tersebut. Proses ketika kalian membuka HP nih, nah kalian geser, nah lambat. Itu terjadi bisa aja karena memorinya dikit atau lambat atau penuh. Coba kalian jawab dalam hati. Nah, coba kalian jawab dalam hati ya. Kenapa HP dengan RAM besar terasa lebih cepat? Kenapa? Coba kalian jawab dalam hati. Kalau bisa juga bisa tunjuk tangan ya. Lalu tunjuk. Kalau bisa tunjuk tangan juga. Lalu boleh bicara di sini untuk mengapa
Memori berperan besar dalam kecepatan sistem. Coba kalian jawab dalam hati. Kenapa HP dalam RAM terasa lebih cepat? Kenapa RAM yang lebih besar lebih cepat memprosesnya? Kenapa? Hayo. Sudah kalian jawab dalam hati, coba kalian tunjuk tangan dan kalian boleh berbicara ke depan atau berbicara di tempat duduk. Berbicara di situ tidak apa-apa. Kalian boleh sebutkan nama kalian. Afni, iya Afni. Nah, iya betul. Tapi Afni kurang lengkap ya. Jawaban ibu ialah karena memori berperan besar dalam kecepatan sistem. Jadi memori itu berperan besar dalam kecepatan sistem. Jika memorinya dikit, seperti ibu bilang tadi, jika memorinya dikit, maka kecepatannya juga terbilang lambat. Jika memorinya banyak, kan itu kalau banyak berarti luas kan. Nah, itu kecepatannya lebih cepat. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar hitung-hitungan, tapi juga belajar memahami bagaimana komputer itu bekerja. Jadi bukan cuma menghitung-hitung, tapi memahami bagaimana komputer itu bekerja. Nah, kalian belum tahu kan bagaimana komputer itu bekerja kan? Nah, kali ini kita akan belajar di sini. Beri ibu jeda sedikit ya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kalian akan belajar menghitung kapasitas memori. Nah, kita akan belajar menghitung kapasitas memori. Artinya, kalian bisa mengetahui seberapa besar data yang bisa disimpan. Jadi kita tahu bagaimana dan seberapa besar data itu bisa dapat disimpan. Nah, yang kedua, kalian akan belajar address line. Address itu dalam bahasa Inggrisnya berarti alamat kan? Jadi berarti sangat berhubungan dengan alamat. Nah, itu penting karena tanpa alamat data tidak bisa dapat ditemukan. Seperti kita memesan paket, lalu kurir tidak tahu alamat kita. Nah, otomatis data itu maksudnya kayak paket itu tidak bakal sampai ke kita kan karena alamatnya tidak ada. Lalu ketiga, kita akan belajar cache. Cache ini sangat penting untuk mempercepat komputer. Nah, cache ini sangat penting dan sangat penting karena untuk mempercepat komputer. Kalau tidak ada cache mungkin bisa lambat. Nah, jadi tujuan kita bukan hanya tahu tapi benar-benar paham. Jadi bukan cuma tahu aja ya, kayak kalian tahu cache tapi nggak tahu dan tidak paham bagaimana cache itu. Dan kalian tidak paham kan? Nah, sekarang paham kan? Seperti cache tadi. Nah, cache itu apa dan gunanya itu apa? Nah, kalian tahu sekarang kan cache itu gunanya untuk mempercepat komputer. Kalian bisa lihat nah ini nih
kalian bisa lihat ini adalah CPU. Nah, ini adalah CPU. CPU ini ialah otak komputer. Nah, jika tidak ada CPU, nah bagaimana dia memproses? Karena dia otaknya komputer, berarti dia sangat penting bagi komputer untuk menjalankan. Karena kan CPU kan berarti kan karena CPU itu kan sangat berkaitan dengan memori. Nah, memori itu juga sangat penting seperti CPU karena saling berkaitan. Kalau nggak ada CPU, berarti memprosesnya bagaimana? Hayo. Lalu ini memori. Anak-anak sudah melihatnya. Nah, ini memori ialah tempat penyimpanan data sementara. Nah, memori ini ialah penyimpanan untuk data sementara. Nah, CPU dan memori ini sangat berkaitan. Jadi, cukup dibilang itu sangat penting. Jadi, sangat penting. Jika tidak ada CPU, maka memori bagaimana? Dan bagaimana kalau tidak ada memori, CPU bagaimana? Kemungkinan seperti itu ya. CPU akan mengambil data dari memori, kemudian memproses data tersebut. Nah, jadi CPU mengambil data dari memori nih, lalu kemudian memprosesnya. Nah, diproses. Nah, lalu mengembalikannya lagi. Jadi CPU mengambil data, memproses, lalu mengembalikannya lagi. Jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Jadi jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Jadi jika mengambilnya lambat, seluruh sistem akan menjadi lambat. Nah, itu sangat berkaitan ya. Coba kalian pikirkan, kalau CPU cepat tapi memorinya lambat, apa yang terjadi? Coba, jadi kan kalau CPU-nya cepat nih, tapi memorinya lambat, apa yang terjadi? Ibu juga mau berpikir ya, apa ya ga? Guys? Berpikir dulu ya. Jawabannya, CPU akan menunggu dan tidak membuat kinerja itu tidak optimal. Jadi dia cuma menunggu. Sama seperti loading, nggak ada jaringan. Nah, dia akan loading terus, memutar terus. Nah, yaitu dia akan menunggu dan kinerjanya tidak optimal. Seperti kayak jaringan itu kan, jaringannya lelet nih kan, otomatis dia loading terus, nggak optimal kinerjanya, kayak gitulah. Sekarang kita masuk konsep memori. Perhatikan gambar ini. Nah, ini konsep memori ya guys. Tuh, ibu akan menunjukkannya. Nah, seperti ini. Apa anak-anak sudah melihatnya? Nah,
seperti inilah kinerja memori. Maaf ya guys. Nah, kotak kecil ini ialah adalah tempat penyimpanan data. Nah, ini penyimpanan datanya itu apa aja? Ini kan seperti kita kayak menyimpan power bus, control bus, address bus, data bus. Nah, seperti itu. Setiap kotak, maaf bila ibu salah menjelaskan karena ibu juga manusia, mungkin ibu juga kurang paham dengan materi ini. Ibu juga sama-sama belajar, mohon dimengerti juga ya. Setiap kotak hanya menyimpan 1 bit, yaitu 0 dan 1. Jadi setiap kotak itu cuma menyimpan 1 bit, yaitu kalau nggak 0 ya 1. Jadi kalau nggak 1 ya 0. Jadi cuma 1 bit ya. Jadi proses apa tadi, memori tadi itu baris itu digabungkan dan kolom baris itu digabungkan dengan kolom dan membentuk alamat. Jadi gabungan baris dan kolom itu membentuk alamat. Seperti tempat duduk di bioskop kan. Nah, tahu kan tempat duduk di bioskop? Nah, ada baris dan ada nomor kursi. Jadi ada baris tapi ada juga nomor kursi. Nah, seperti itu. Masuk ke soal. 4K berarti 4096. Jadi gini guys, 1K sama dengan 1024. Itu yaitu 4 kali 1024 sama dengan 4096. 8 bit berarti 406 ialah 2 perangkat atau 12, maka address lainnya 12. 8 bit berarti 8 jalur data. Jadi 8 bit itu berarti 8 jalur data. Jadi bit itu jalur. Jadi kalau misalnya 2 bit itu berarti 2 jalur. Ini 8 bit berarti 8 jalur. Kesimpulannya itu ialah 4 KB. Nah, jadi kesimpulan semuanya kapasitasnya berarti 4 KB. Berarti kapasitas yang tadi itu ialah 4 KB. Kapasitas soal tadi ya. Sekarang kita bahas drum. Siapa yang tahu drum itu apa? Drum itu seperti ini ya guys. Nah, ini seperti ini drum. Sudah lihat anak-anak ibu? Kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Muatan ini mewakili data. Jadi muatan ini mewakili data ya guys. Namun muatan ini bisa bocor. Nah, jadi muatan ini juga bisa bocor. Jadi hati-hati. Seperti air di gelas yang lama-lama berkurang. Nah, seperti itulah kapasitor ini menyimpan muatan listrik ya guys. Karena ini perlu diisi ulang. Jadi kan seperti air di gelas yang lama-lama berkurang kan? Karena itu perlu diisi ulang. Tanpa refresh, data akan hilang. Sama seperti komputer ini kan. Setiap kita buka komputer pasti kita refresh kan? Agar data itu fresh kembali dan data tidak hilang. Sekarang kita hitung bersama.
256 kali 150 sama dengan 38400 nano detik. Jadi kita ubah 38,4 mikrodetik. Total waktu ialah 4000 mikrodetik. Nilai ini kecil jadi tidak perlu berpengaruh. Jadi kesimpulannya ialah overhead 0,96%. Nilai ini kecil jadi tidak terlalu berpengaruh. Prefect adalah teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Nah, jadi prefect ini teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Nah, jadi prefect ini teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Jadi sebelum mengambil data dibutuhkan, itu adalah prefect. Jika salah prediksi, data terbuang. Jadi kalau salah prediksi, data akan terbuang. Data akan terbuang. Iya. Jadi kalau salah prediksi, data akan terbuang. 80% benar, 20% salah. Jadi 80% benar dan 20% salah. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Nah, itu. Jadi kesimpulannya itu kadang mempercepat, kadang memperlambat. Itu ialah prefect. Perhatikan gambar ini ya, guys. Perhatikan gambar ini. Anak-anak ibu sudah melihatnya. Lalu ibu akan menjelaskannya. Memori dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi memori ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pokoknya beberapa bagian ya, guys. Semakin banyak bank, semakin cepat. Jadi semakin banyak bank, maka semakin cepat. Cache adalah memori cepat. Cache adalah memori cepat. Cache ini seperti tak, dek, offside. Tak, dek, offside. Kayak tak, lalu tak dulu, baru index, baru offside. LRU ialah metode penggantian data. Jadi LRU ini ialah metode penggantian data. Aplikasi lama ditutup. Jadi aplikasi lama itu ditutup. Lalu segmentasi. Memori dibagi menjadi segmen. Nah, memori ini dibagi menjadi segmen. Segmen dalam arsitektur seperti Intel x86, arsitektur digunakan konsep ini, yaitu alamat sama dengan bus plus offside tambah offside. Jadi pembahasan kali ini ialah, jadi pembahasan tadi itu tentang bagaimana memori itu bisa lambat. Nah, berarti karena penyimpanannya dikit kan, dan bagaimana memori itu berperan besar dalam kecepatan sistem, dan bagaimana mengapa CPU itu menjadi otaknya komputer, karena kan CPU dan memori itu sangat berkaitan.
Jadi kita belajar juga konsep memori seperti apa kan. Konsep memori itu seperti ya, seperti CPU itu adalah konsep, yaitu adalah otak komputer. Lalu CPU mengambil data dari memori. Lalu jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Nah itu. Lalu tadi yang keempat itu memori 4K kali 8 itu setiap kotak hanya menyimpan 1 bit, yaitu 0 dan 1. Nah itu kayak tadi kan, kayak soalnya tadi kan 4K berarti 4096. Nah itu 1K sama dengan 1024. Nah, jadi 4 kali 1024 sama dengan 4096. Jadi 8 bit itu berarti 8 jalur. Nah kan, jadi 8 bit itu ialah 8 jalur. Nah, lalu tadi yang drum kan, drum itu ialah kapasitor ini. Pokoknya drum ini ialah kapasitor yang menyimpan muatan listrik. Nah, namun muatan ini bisa bocor. Nah, kalian harus hati-hati dengan drum ini karena bisa bocor juga kapasitasnya atau muatannya. Sama seperti gelas tadi. Nah, itu harus diisi ulang. Sama seperti kayak komputer harus direfresh agar data tidak hilang. Lalu yang tadi itu ada hitungan drum. Nah, hitungan drum ini seperti kayak 256 kali 150 sama dengan 38400 nanosecond. Total waktunya kita ubah menjadi 38,4 mikrodetik. Total waktunya 4000 mikrodetik. Kesimpulannya itu overhead, jadi 0,96%. Nilai ini kecil, jadi tidak perlu berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh karena nilai ini sangat kecil. Lalu tadi ada prefetch, yaitu prefetch ini adalah teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Jadi teknik mengambil data yang sebelum dibutuhkan itu adalah prefetch. Nah, jadi teknik mengambil data sebelum dibutuhkan ialah prefetch. Nah, jika salah prediksi, data terhubung. Jika salah prediksi, data akan terbuang. Jadi kayak 80% benar, lalu 20% salah. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Nah, itu prefetch. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Lalu ada interleaving. Tuh, memori itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi memori itu dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti 4 kasir. Semakin banyak bank, semakin cepat. Itu gambaran dari interleaving. Lalu ada cache. Cache adalah memori cepat. Nah, bila ada cache itu akan mempercepat prosesnya, kan? Cache itu kayak ada tag, lalu index, lalu offset. Itu adalah prosesnya cache. Lalu ada LRU, yaitu metode penggantian data. Jadi LRU ini ialah metode penggantian data. Nah, aplikasi lama akan ditutup. Jadi kalau mempergantikan data itu, kalau aplikasi lama akan ditutup.
mungkin seperti update ya kan. Lalu ada segmentasi. Memori ini dibagi menjadi segmen. Nah, dalam arsitektur seperti Intel x86 arsitektur digunakan konsep ini. Nah, jadi dalam arsitektur seperti Intel x86 arsitektur digunakan konsep ini. Alamatnya sama dengan base tambah upside. Kita akan membahas materi yang sangat penting. Nah, materi itu sangat penting di dalam dunia komputer. Apa aja itu? Yaitu tentang sistem memori dan bagaimana memori itu bekerja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang penting dalam dunia komputer, yaitu kita akan membahas sistem memori dan bagaimana memori itu bekerja. Nah, jadi bukan cuma sistem memori, tapi bagaimana memori itu bekerja. Coba kalian bayangkan. Nah, coba kalian bayangkan ya. Ketika kalian membuka HP, kalian membuka HP nih. Nah, lalu ketika kalian membuka game, kalau tidak HP, kalian bisa membuka game. Atau ketika kalian mengetik di laptop, nah bisa juga. Itu semua terjadi karena CPU mengambil data dari memori. Jadi CPU itu sangat penting dan terikat oleh memori. Nah, jadi jika kita membuka game atau membuka HP atau mengetik laptop, itu kan terproses tuh kan. Nah, itu terjadi karena CPU mengambil dari memori. Nah, jadi kalau ada CPU, maka apabila ada memori, maka CPU itu akan berjalan. Jadi kalau misalnya tidak ada, bagaimana berjalannya? Hayo, kalian bisa menjawab? Oke, beneran anak ibu. Kalau memorinya lambat, maka semuanya akan terasa lambat kan? Nah, maksudnya gini, kayak penyimpanan kalian sedikit nih kan. Nah, udah tuh penuh. Otomatis aplikasi yang kalian gunakan yang lain, misalnya aplikasi lain kalian gunakan, pasti akan terasa lambat kan? Tidak secepat awal-awal membeli HP kan kalau awal-awal membeli HP itu kan masih baru, otomatis penyimpanannya masih banyak kan. Nah, kalau udah penuh dan tidak ada pokoknya kalau udah penuh, maka akan memperlambat proses tersebut. Proses ketika kalian membuka HP nih, nah kalian geser, nah lambat. Itu terjadi bisa aja karena memorinya dikit atau lambat atau penuh. Coba kalian jawab dalam hati. Nah, coba kalian jawab dalam hati ya. Kenapa HP dengan RAM besar terasa lebih cepat? Kenapa? Coba kalian jawab dalam hati. Kalau bisa juga bisa tunjuk tangan ya. Lalu tunjuk. Kalau bisa tunjuk tangan juga. Lalu boleh bicara di sini untuk mengapa memori berperan besar dalam kecepatan sistem. Coba kalian jawab dalam hati. Kenapa HP dalam RAM terasa lebih cepat? Kenapa RAM yang lebih besar lebih cepat memprosesnya? Kenapa? Hayo.
sudah kalian jawab dalam hati, coba kalian tunjuk tangan dan kalian boleh berbicara ke depan atau berbicara di tempat duduk. Berbicara di situ tidak apa-apa. Kalian boleh sebutkan nama kalian. Afni, iya Afni. Nah, iya betul. Tapi Afni kurang lengkap ya. Jawaban ibu ialah karena memori berperan besar dalam kecepatan sistem. Jadi memori itu berperan besar dalam kecepatan sistem. Jika memorinya dikit, seperti ibu bilang tadi, jika memorinya dikit, maka kecepatannya juga terbilang lambat. Jika memorinya banyak, kan itu kalau banyak berarti luas kan. Nah, itu kecepatannya lebih cepat. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar hitung-hitungan, tapi juga belajar memahami bagaimana komputer itu bekerja. Jadi bukan cuma menghitung-hitung, tapi memahami bagaimana komputer itu bekerja. Nah, kalian belum tahu kan bagaimana komputer itu bekerja kan? Nah, kali ini kita akan belajar di sini. Beri ibu jeda sedikit ya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kalian akan belajar menghitung kapasitas memori. Nah, kita akan belajar menghitung kapasitas memori. Artinya, kalian bisa mengetahui seberapa besar data yang bisa disimpan. Jadi kita tahu bagaimana dan seberapa besar data itu bisa dapat disimpan. Nah, yang kedua, kalian akan belajar address line. Address itu dalam bahasa Inggrisnya berarti alamat kan? Jadi berarti sangat berhubungan dengan alamat. Nah, itu penting karena tanpa alamat data tidak bisa dapat ditemukan. Seperti kita memesan paket, lalu kurir tidak tahu alamat kita. Nah, otomatis data itu maksudnya kayak paket itu tidak bakal sampai ke kita kan, karena alamatnya tidak ada. Lalu ketiga, kita akan belajar cache. Cache ini sangat penting untuk mempercepat komputer. Nah, cache ini sangat penting dan sangat penting karena untuk mempercepat komputer. Kalau tidak ada cache mungkin bisa lambat. Nah, jadi tujuan kita bukan hanya tahu tapi benar-benar paham. Jadi bukan cuma tahu aja ya, kayak kalian tahu cache tapi nggak tahu dan tidak paham bagaimana cache itu. Dan kalian tidak paham kan? Nah, sekarang paham kan? Seperti cache tadi. Nah, cache itu apa dan gunanya itu apa? Nah, kalian tahu sekarang kan cache itu gunanya untuk mempercepat komputer. Kalian bisa lihat. Nah, ini. Nih. Kalian bisa lihat ini adalah CPU. Nah, ini adalah CPU.
CPU ini ialah otak komputer. Jika tidak ada CPU, bagaimana dia memproses? Karena dia otaknya komputer, berarti dia sangat penting bagi komputer untuk menjalankan. Karena kan CPU kan berarti kan karena CPU itu kan sangat berkaitan dengan memori. Memori itu juga sangat penting seperti CPU karena saling berkaitan. Kalau nggak ada CPU, berarti memprosesnya bagaimana? Hayo. Lalu ini memori. Anak-anak sudah melihatnya. Ini memori ialah tempat penyimpanan data sementara. Memori ini ialah penyimpanan untuk data sementara. CPU dan memori ini sangat berkaitan. Jadi cukup dibilang itu sangat penting. Jika tidak ada CPU, maka memori bagaimana? Dan bagaimana kalau tidak ada memori, CPU bagaimana? Kemungkinan seperti itu ya. CPU akan mengambil data dari memori, kemudian memproses data tersebut. Jadi CPU mengambil data dari memori nih. Lalu kemudian memprosesnya. Diproses. Lalu mengembalikannya lagi. Jadi CPU mengambil data, memproses, lalu mengembalikannya lagi. Jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Jadi jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Jadi jika mengambilnya lambat, seluruh sistem akan menjadi lambat. Itu sangat berkaitan ya. Coba kalian pikirkan, kalau CPU cepat tapi memorinya lambat, apa yang terjadi? Jadi kan kalau CPU-nya cepat nih, tapi memorinya lambat, apa yang terjadi? Ibu juga mau berpikir ya. Apa ya guys? Berpikir dulu ya. Jawabannya, CPU akan menunggu dan tidak membuat kinerja itu tidak optimal. Jadi dia cuma menunggu. Sama seperti loading, nggak ada jaringan. Dia akan loading terus, memutar terus. Dia akan menunggu dan kinerjanya tidak optimal. Seperti kayak jaringan itu kan, jaringannya lelet nih kan, otomatis dia loading terus, nggak optimal kinerjanya, kayak gitulah. Sekarang kita masuk konsep memori. Perhatikan gambar ini. Ini konsep memori ya guys. Tuh, ibu akan menunjukkannya. Seperti ini. Apa anak-anak sudah melihatnya?
Nah, seperti inilah kinerja memori. Maaf ya guys. Nah, kotak kecil ini ialah adalah tempat penyimpanan data. Nah, ini penyimpanan datanya itu apa aja? Ini kan seperti kita kayak menyimpan power bus, control bus, address bus, data bus. Nah, seperti itu. Setiap kotak, maaf bila ibu salah menjelaskan karena ibu juga manusia, mungkin ibu juga kurang paham dengan materi ini. Ibu juga sama-sama belajar, mohon dimengerti juga ya. Setiap kotak hanya menyimpan satu bit, yaitu 0 dan 1. Jadi setiap kotak itu cuma menyimpan satu bit, yaitu kalau nggak 0 ya 1. Jadi kalau nggak 1 ya 0. Jadi cuma satu bit ya. Jadi proses apa tadi, memori tadi itu baris itu digabungkan dan kolom baris itu digabungkan dengan kolom dan membentuk alamat. Jadi gabungan baris dan kolom itu membentuk alamat. Seperti tempat duduk di bioskop kan. Nah, tahu kan tempat duduk di bioskop? Nah, ada baris dan ada nomor kursi. Jadi ada baris tapi ada juga nomor kursi. Nah, seperti itu. Masuk ke soal. 4K berarti 4096. Jadi gini guys, 1K sama dengan 1024. Itu yaitu 4 kali 1024 sama dengan 4096. 8 bit berarti 406 ialah 2 perangkat atau 12, maka address lainnya 12. 8 bit berarti 8 jalur data. Jadi 8 bit itu berarti 8 jalur data. Jadi bit itu jalur. Jadi kalau misalnya 2 bit itu berarti 2 jalur. Ini 8 bit berarti 8 jalur. Kesimpulannya itu ialah 4 KB. Nah, jadi kesimpulan semuanya kapasitasnya berarti 4 KB. Berarti kapasitas yang tadi itu ialah 4 KB. Kapasitas soal tadi ya. Sekarang kita bahas drum. Siapa yang tahu drum itu apa? Drum itu seperti ini ya guys. Nah, ini seperti ini drum. Sudah lihat anak-anak ibu? Kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Muatan ini mewakili data. Jadi muatan ini mewakili data ya guys. Namun muatan ini bisa bocor. Nah, jadi muatan ini juga bisa bocor. Jadi hati-hati. Seperti air di gelas yang lama-lama berkurang. Nah, seperti itulah kapasitor ini menyimpan muatan listrik ya guys. Karena ini perlu diisi ulang. Jadi kan seperti air di gelas yang lama-lama berkurang kan? Karena itu perlu diisi ulang. Tanpa refresh, data akan hilang. Sama seperti komputer ini kan. Setiap kita buka komputer pasti kita refresh kan, agar data itu fresh kembali dan data tidak hilang. Sekarang kita hitung bersama.
256 kali 150 sama dengan 38400 nano detik. Jadi kita ubah 38,4 mikrodetik. Total waktu ialah 4000 mikrodetik. Nilai ini kecil jadi tidak perlu berpengaruh. Jadi kesimpulannya ialah overhead 0,96%. Nilai ini kecil jadi tidak terlalu berpengaruh. Prefect adalah teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Nah, jadi prefect ini teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Nah, jadi prefect ini teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Jadi sebelum mengambil data dibutuhkan, itu adalah prefect. Jika salah prediksi, data terbuang. Jadi kalau salah prediksi, data akan terbuang. Data akan terbuang. Iya. Jadi kalau salah prediksi, data akan terbuang. 80% benar, 20% salah. Jadi 80% benar dan 20% salah. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Nah, itu. Jadi kesimpulannya itu kadang mempercepat, kadang memperlambat. Itu ialah prefect. Perhatikan gambar ini ya, guys. Perhatikan gambar ini. Anak-anak ibu sudah melihatnya, lalu ibu akan menjelaskannya. Memori dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi memori ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pokoknya beberapa bagian ya, guys. Semakin banyak bank, semakin cepat. Jadi semakin banyak bank, maka semakin cepat. Cache adalah memori cepat. Cache adalah memori cepat. Cache ini seperti tak, dek, offside. Tak, dek, offside. Kayak tak, lalu tak dulu, baru index, baru offside. LRU ialah metode penggantian data. Jadi LRU ini ialah metode penggantian data. Aplikasi lama ditutup. Jadi aplikasi lama itu ditutup. Lalu segmentasi. Memori dibagi menjadi segmen. Nah, memori ini dibagi menjadi segmen. Segmen dalam arsitektur seperti Intel x86, arsitektur digunakan konsep ini, yaitu alamat sama dengan bus plus offside tambah offside. Jadi pembahasan kali ini ialah, jadi pembahasan tadi itu tentang bagaimana memori itu bisa lambat. Nah, berarti karena penyimpanannya dikit kan, dan bagaimana memori itu berperan besar dalam kecepatan sistem, dan bagaimana mengapa CPU itu menjadi otaknya komputer. Karena kan CPU dan memori itu sangat berkaitan.
Jadi kita belajar juga konsep memori seperti apa kan. Konsep memori itu seperti ya, seperti CPU itu adalah konsep, yaitu adalah otak komputer. Lalu CPU mengambil data dari memori. Lalu jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Nah itu. Lalu tadi yang keempat itu memori 4K kali 8 itu setiap kotak hanya menyimpan 1 bit, yaitu 0 dan 1. Nah itu kayak tadi kan, kayak soalnya tadi kan 4K berarti 4096. Nah itu 1K sama dengan 1024. Nah, jadi 4 kali 1024 sama dengan 4096. Jadi 8 bit itu berarti 8 jalur. Nah kan, jadi 8 bit itu ialah 8 jalur. Nah, lalu tadi yang drum kan, drum itu ialah kapasitor ini, pokoknya drum ini ialah kapasitor yang menyimpan muatan listrik. Nah, namun muatan ini bisa bocor. Nah, kalian harus hati-hati dengan drum ini karena bisa bocor juga kapasitasnya atau muatannya. Sama seperti gelas tadi, nah itu harus diisi ulang. Sama seperti kayak komputer harus direfresh agar data tidak hilang. Lalu yang tadi itu ada hitungan drum. Nah, hitungan drum ini seperti kayak 256 kali 150 sama dengan 38400 nanosecond. Total waktunya kita ubah menjadi 38,4 mikrodetik. Total waktunya 4000 mikrodetik. Kesimpulannya itu overhead, jadi 0,96%. Nilai ini kecil, jadi tidak perlu berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh karena nilai ini sangat kecil. Lalu tadi ada prefet, yaitu prefet ini adalah teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Jadi teknik mengambil data yang sebelum dibutuhkan itu adalah prefet. Nah, jadi teknik mengambil data sebelum dibutuhkan ialah prefet. Nah, jika salah prediksi, data terhubung. Jika salah prediksi, data akan terbuang. Jadi kayak 80% benar, lalu 20% salah. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Nah, itu prefect. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Lalu ada interleaving. Tuh, memori itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi memori itu dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti 4 kasir. Semakin banyak bank, semakin cepat. Itu gambaran dari interleaving. Lalu ada cache. Cache adalah memori cepat. Nah, bila ada cache itu akan mempercepat prosesnya, kan? Cache itu kayak ada tag, lalu index, lalu offside. Itu adalah prosesnya cache. Lalu ada LRU, yaitu metode penggantian data. Jadi LRU ini ialah metode penggantian data. Nah, aplikasi lama akan ditutup. Jadi kalau mempergantikan data itu, kalau aplikasi lama akan ditutup.
mungkin seperti update ya kan. Lalu ada segmentasi. Memori ini dibagi menjadi segmen. Nah, dalam arsitektur seperti Intel x86 arsitektur digunakan konsep ini. Nah, jadi dalam arsitektur seperti Intel x86 arsitektur digunakan konsep ini. Alamatnya sama dengan base tambah upside. Kita akan membahas materi yang sangat penting. Nah, materi itu sangat penting di dalam dunia komputer. Apa aja itu? Yaitu tentang sistem memori dan bagaimana memori itu bekerja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang penting dalam dunia komputer, yaitu kita akan membahas sistem memori dan bagaimana memori itu bekerja. Nah, jadi bukan cuma sistem memori, tapi bagaimana memori itu bekerja. Coba kalian bayangkan. Nah, coba kalian bayangkan ya. Ketika kalian membuka HP, nah, kalian membuka HP nih. Nah, lalu ketika kalian membuka game, kalau tidak HP, kalian bisa membuka game. Atau ketika kalian mengetik di laptop, nah bisa juga. Itu semua terjadi karena CPU mengambil data dari memori. Jadi CPU itu sangat penting dan terikat oleh memori. Nah, jadi jika kita membuka game atau membuka HP atau mengetik laptop, itu kan terproses tuh kan. Nah, itu terjadi karena CPU mengambil dari memori. Nah, jadi kalau ada CPU, maka apabila ada memori, maka CPU itu akan berjalan. Jadi kalau misalnya tidak ada, bagaimana berjalannya? Hayo, kalian bisa menjawab? Oke, beneran anak ibu. Kalau memorinya lambat, maka semuanya akan terasa lambat kan? Nah, maksudnya gini, kayak penyimpanan kalian sedikit nih kan. Nah, udah tuh penuh. Otomatis aplikasi yang kalian gunakan yang lain, misalnya aplikasi lain kalian gunakan, pasti akan terasa lambat kan? Tidak secepat awal-awal membeli HP kan kalau awal-awal membeli HP itu kan masih baru, otomatis penyimpanannya masih banyak kan. Nah, kalau udah penuh dan tidak ada pokoknya kalau udah penuh, maka akan memperlambat proses tersebut. Proses ketika kalian membuka HP nih, nah kalian geser, nah lambat. Itu terjadi bisa aja karena memorinya dikit atau lambat atau penuh. Coba kalian jawab dalam hati. Nah, coba kalian jawab dalam hati ya. Kenapa HP dengan RAM besar terasa lebih cepat? Kenapa? Coba kalian jawab dalam hati. Kalau bisa juga bisa tunjuk tangan ya. Lalu tunjuk. Kalau bisa tunjuk tangan juga. Lalu boleh bicara di sini untuk mengapa memori berperan besar dalam kecepatan sistem. Coba kalian jawab dalam hati. Kenapa HP dalam RAM terasa lebih cepat? Kenapa RAM yang lebih besar lebih cepat memprosesnya?
Kenapa? Hayo. Sudah kalian jawab dalam hati, coba kalian tunjuk tangan dan kalian boleh berbicara ke depan atau berbicara di tempat duduk. Berbicara di situ tidak apa-apa. Kalian boleh sebutkan nama kalian. Afni, iya Afni. Nah, iya betul. Tapi Afni kurang lengkap ya. Jawaban ibu ialah karena memori berperan besar dalam kecepatan sistem. Jadi memori itu berperan besar dalam kecepatan sistem. Jika memorinya dikit, seperti ibu bilang tadi, jika memorinya dikit, maka kecepatannya juga terbilang lambat. Jika memorinya banyak, kan itu kalau banyak berarti luas kan? Nah, itu kecepatannya lebih cepat. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar hitung-hitungan, tapi juga belajar memahami bagaimana komputer itu bekerja. Jadi bukan cuma menghitung-hitung, tapi memahami bagaimana komputer itu bekerja. Nah, kalian belum tahu kan bagaimana komputer itu bekerja kan? Nah, kali ini kita akan belajar di sini. Beri ibu jeda sedikit ya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kalian akan belajar menghitung kapasitas memori. Nah, kita akan belajar menghitung kapasitas memori. Artinya, kalian bisa mengetahui seberapa besar data yang bisa disimpan. Jadi kita tahu bagaimana dan seberapa besar data itu bisa dapat disimpan. Nah, yang kedua, kalian akan belajar address line. Address itu dalam bahasa Inggrisnya berarti alamat kan? Jadi berarti sangat berhubungan dengan alamat. Nah, itu penting karena tanpa alamat data tidak bisa dapat ditemukan. Seperti kita memesan paket, lalu kurir tidak tahu alamat kita. Nah, otomatis data itu maksudnya kayak paket itu tidak bakal sampai ke kita kan, karena alamatnya tidak ada. Lalu ketiga, kita akan belajar cache. Cache ini sangat penting untuk mempercepat komputer. Nah, cache ini sangat penting dan bisa sangat penting karena untuk mempercepat komputer. Kalau tidak ada cache mungkin bisa lambat. Nah, jadi tujuan kita bukan hanya tahu tapi benar-benar paham. Jadi bukan cuma tahu aja ya, kayak kalian tahu cache tapi nggak tahu dan tidak paham bagaimana cache itu. Dan kalian tidak paham kan? Nah, sekarang paham kan? Seperti cache tadi. Nah, cache itu apa dan gunanya itu apa? Nah, kalian tahu sekarang kan cache itu gunanya untuk mempercepat komputer. Kalian bisa lihat ini nih. Kalian bisa lihat ini adalah CPU. Nah, ini adalah CPU.
CPU ini ialah otak komputer. Jika tidak ada CPU, nah bagaimana dia memproses? Karena dia otaknya komputer, berarti dia sangat penting bagi komputer untuk menjalankan. Karena kan CPU kan berarti kan karena CPU itu kan sangat berkaitan dengan memori. Nah, memori itu juga sangat penting seperti CPU karena saling berkaitan. Kalau nggak ada CPU, berarti memprosesnya bagaimana? Hayo. Lalu ini memori. Anak-anak sudah melihatnya. Nah, ini memori ialah tempat penyimpanan data sementara. Nah, memori ini ialah penyimpanan untuk data sementara. Nah, CPU dan memori ini sangat berkaitan. Jadi, cukup dibilang itu sangat penting. Jadi, sangat penting. Jika tidak ada CPU, maka memori bagaimana? Dan bagaimana kalau tidak ada memori, CPU bagaimana? Kemungkinan seperti itu ya. CPU akan mengambil data dari memori, kemudian memproses data tersebut. Jadi CPU mengambil data dari memori nih, lalu kemudian memprosesnya. Nah, diproses. Nah, lalu mengembalikannya lagi. Jadi CPU mengambil data, memproses, lalu mengembalikannya lagi. Jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Jadi, jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Jadi, jika mengambilnya lambat, seluruh sistem akan menjadi lambat. Nah, itu sangat berkaitan ya. Coba kalian pikirkan. Kalau CPU cepat tapi memorinya lambat, apa yang terjadi? Coba. Jadi kan kalau CPU-nya cepat nih, tapi memorinya lambat, apa yang terjadi? Ibu juga mau berpikir ya. Apa ya, ga? Guys? Apa ya, guys? Berpikir dulu ya. Jawabannya, CPU akan menunggu dan tidak membuat kinerja itu tidak optimal. Jadi dia cuma menunggu. Sama seperti loading, nggak ada jaringan. Nah, dia akan loading terus, memutar terus. Nah, yaitu dia akan menunggu dan kinerjanya tidak optimal. Seperti kayak jaringan itu kan, jaringannya lelet nih kan, otomatis dia loading terus, nggak optimal kinerjanya, kayak gitulah. Sekarang kita masuk konsep memori. Perhatikan gambar ini. Nah, ini konsep memori ya guys. Tuh, ibu akan menunjukkannya. Nah, seperti ini. Apa anak-anak sudah melihatnya? Nah,
inilah kinerja memori. Maaf ya guys. Nah, kotak kecil ini ialah adalah tempat penyimpanan data. Nah, ini penyimpanan datanya itu apa aja? Ini kan seperti kita kayak menyimpan power bus, control bus, address bus, data bus. Nah, seperti itu. Setiap kotak, maaf bila ibu salah menjelaskan karena ibu juga manusia, mungkin ibu juga kurang paham dengan materi ini. Ibu juga sama-sama belajar, mohon dimengerti juga ya. Setiap kotak hanya menyimpan 1 bit, yaitu 0 dan 1. Jadi setiap kotak itu cuma menyimpan 1 bit, yaitu kalau nggak 0 ya 1. Jadi kalau nggak 1 ya 0. Jadi cuma 1 bit ya. Jadi proses apa tadi, memori tadi itu baris itu digabungkan dan kolom baris itu digabungkan dengan kolom dan membentuk alamat. Jadi gabungan baris dan kolom itu membentuk alamat. Seperti tempat duduk di bioskop kan. Nah, tahu kan tempat duduk di bioskop? Nah, ada baris dan ada nomor kursi. Jadi ada baris tapi ada juga nomor kursi. Nah, seperti itu. Masuk ke soal. 4K berarti 4096. Jadi gini guys, 1K sama dengan 1024. Itu 4 kali 1024 sama dengan 4096. 8 bit berarti 406 ialah 2 perangkat atau 12, maka address lainnya 12. 8 bit berarti 8 jalur data. Jadi 8 bit itu berarti 8 jalur data. Jadi bit itu jalur. Jadi kalau misalnya 2 bit itu berarti 2 jalur. Ini 8 bit berarti 8 jalur. Kesimpulannya itu ialah 4 KB. Nah, jadi kesimpulan semuanya kapasitasnya berarti 4 KB. Berarti kapasitas yang tadi itu ialah 4 KB. Kapasitas soal tadi ya. Sekarang kita bahas drum. Siapa yang tahu drum itu apa? Drum itu seperti ini ya guys. Nah, ini seperti ini drum. Sudah lihat anak-anak ibu? Kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor ini menyimpan muatan listrik. Muatan ini mewakili data. Jadi muatan ini mewakili data ya guys. Namun muatan ini bisa bocor. Nah, jadi muatan ini juga bisa bocor. Jadi hati-hati. Seperti air di gelas yang lama-lama berkurang. Nah, seperti itulah kapasitor ini menyimpan muatan listrik ya guys. Karena ini perlu diisi ulang. Jadi kan seperti air di gelas yang lama-lama berkurang kan? Karena itu perlu diisi ulang. Tanpa refresh, data akan hilang. Sama seperti komputer ini kan. Setiap kita buka komputer pasti kita refresh kan, agar data itu fresh kembali dan data tidak hilang. Sekarang kita hitung bersama.
256 kali 150 sama dengan 38400 nano detik. Jadi kita ubah 38,4 mikrodetik. Total waktu ialah 4000 mikrodetik. Nilai ini kecil jadi tidak perlu berpengaruh. Jadi kesimpulannya ialah overhead 0,96%. Nilai ini kecil jadi tidak terlalu berpengaruh. Prefect adalah teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Nah, jadi prefect ini teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Nah, jadi prefect ini teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Jadi sebelum mengambil data dibutuhkan, itu adalah prefect. Jika salah prediksi, data terbuang. Jadi kalau salah prediksi, data akan terbuang. Data akan terbuang. Iya. Jadi kalau salah prediksi, data akan terbuang. 80% benar, 20% salah. Jadi 80% benar dan 20% salah. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Nah, itu. Jadi kesimpulannya itu kadang mempercepat, kadang memperlambat. Itu ialah prefect. Perhatikan gambar ini ya, guys. Perhatikan gambar ini. Anak-anak ibu sudah melihatnya. Lalu ibu akan menjelaskannya. Memori dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi memori ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pokoknya beberapa bagian ya, guys. Semakin banyak bank, semakin cepat. Jadi semakin banyak bank, maka semakin cepat. Cache adalah memori cepat. Cache adalah memori cepat. Cache ini seperti tak, dek, offside. Tak, dek, offside. Kayak tak, lalu tak dulu, baru index, baru offside. LRU ialah metode penggantian data. Jadi LRU ini ialah metode penggantian data. Aplikasi lama ditutup. Jadi aplikasi lama itu ditutup. Lalu segmentasi. Memori dibagi menjadi segmen. Nah, memori ini dibagi menjadi segmen. Dalam arsitektur seperti Intel x86, arsitektur digunakan konsep ini, yaitu alamat sama dengan bus plus offside tambah offside. Jadi pembahasan kali ini ialah, jadi pembahasan tadi itu tentang bagaimana memori itu bisa lambat. Nah, berarti karena penyimpanannya dikit kan, dan bagaimana memori itu berperan besar dalam kecepatan sistem, dan bagaimana mengapa CPU itu menjadi otaknya komputer, karena kan CPU dan memori itu sangat berkaitan.
Jadi kita belajar juga konsep memori seperti apa kan. Konsep memori itu seperti ya, seperti CPU itu adalah konsep, yaitu adalah otak komputer. Lalu CPU mengambil data dari memori. Lalu jika proses mengambil data itu lambat, maka seluruh sistem akan menjadi lambat. Nah itu. Lalu dari yang keempat itu memori 4K kali 8 itu setiap kotak hanya menyimpan 1 bit, yaitu 0 dan 1. Nah itu kayak tadi kan, kayak soalnya tadi kan 4K berarti 4096. Nah itu 1K sama dengan 1024. Nah, jadi 4 kali 1024 sama dengan 4096. Jadi 8 bit itu berarti 8 jalur. Nah kan, jadi 8 bit itu ialah 8 jalur. Nah lalu tadi yang drum kan, drum itu ialah kapasitor ini, pokoknya drum ini ialah kapasitor yang menyimpan muatan listrik. Nah namun muatan ini bisa bocor. Nah kalian harus hati-hati dengan drum ini karena bisa bocor juga kapasitasnya atau muatannya. Sama seperti gelas tadi, nah itu harus diisi ulang. Sama seperti kayak komputer harus direfresh agar data tidak hilang. Lalu yang tadi itu ada hitungan drum. Nah hitungan drum ini seperti kayak 256 kali 150 sama dengan 38400 nanosecond. Total waktunya kita ubah menjadi 38,4 mikrodetik. Total waktunya 4000 mikrodetik. Kesimpulannya itu overhead, jadi 0,96%. Nilai ini kecil, jadi tidak terlalu berpengaruh karena nilai ini sangat kecil. Lalu tadi ada prefet, yaitu prefet ini adalah teknik mengambil data sebelum dibutuhkan. Jadi teknik mengambil data yang sebelum dibutuhkan itu adalah prefet. Nah jadi teknik mengambil data sebelum dibutuhkan ialah prefet. Nah, jika salah prediksi, data terhubung. Jika salah prediksi, data akan terbuang. Jadi kayak 80% benar, lalu 20% salah. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Nah itu prefect. Kadang mempercepat, kadang memperlambat. Lalu ada interleaving. Tuh, memori itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi memori itu dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti 4 kasir. Semakin banyak bank, semakin cepat. Itu gambaran dari interleaving. Lalu ada cache. Cache adalah memori cepat. Nah, bila ada cache itu akan mempercepat prosesnya, kan? Cache itu kayak ada tag, lalu index, lalu offside. Itu adalah prosesnya cache. Lalu ada LRU, yaitu metode penggantian data. Jadi LRU ini ialah metode penggantian data. Nah, aplikasi lama akan ditutup. Jadi kalau mempergantikan data itu, kalau aplikasi lama akan ditutup.
mungkin seperti update ya kan. Lalu ada segmentasi. Memori ini dibagi menjadi segmen. Nah, dalam arsitektur seperti Intel x86 arsitektur digunakan konsep ini. Nah, jadi dalam arsitektur seperti Intel x86 arsitektur digunakan konsep ini. Alamatnya sama dengan base tambah upside. Demikianlah video mengajar saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.